Anda harus paham, Allah itu roh, artinya dia berada di luar dimensi ruang dan waktu kita. Dia tidak bisa dikenakan persamaan matematika. Orang Yahudi menyebut Allah Israel ini adalah Ensof. Ensof itu hanya satu yang nggak bisa dihitung, satu yang tidak berbilang. Makanya rohnya itu bisa jadi miliaran. Ketika dikatakan setiap orang yang percaya Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak mendapatkan cuilan-cuilan Roh Kudus. Betul, Pastor Jeki? Yap. Aduh. Roh, dia nggak bisa dihitung. Nggak bisa Anda mendapatkan 1/4 Roh Kudus, 1 kilogram roh. Nggak bisa. Roh itu nggak bisa dihitung. Bu Fit, karena bersifat metafisika atau non fisik, dia tidak berupa benda, dia bukan berupa materi. Benda dan Ya. nggak bisa diwujudkan dalam sesuatu apapun gitu maksudnya ya. Betul. Makanya ketika dikatakan ketika firman itu menjadi manusia, Yesus kan adalah logos Allah. Allah nggak punya firman dong. Loh enggak, karena yang namanya firman itu contoh saya perkataan saya curahkan dalam bentuk buku, kaset atau kita rekam. Ya, apakah kemudian di otak saya jadi pikiran saya jadi kosong, saya jadi bego? Karena pikiran saya berikan ke Anda? Tentu saja tidak. Enggak, iya. Iya, karena bukan bersifat fisik. Nah, kecuali pikiran saya berupa bakpao. Nah, bakpaunya saya bagi-bagi, habis bakpao saya. Iya, jadi habis ya kemakan. Oke. Kak, maksud saya tuh kan tadi ada Bang Bill bilang itu Allah orang Islam sama Kristen itu kan beda ya Kak ya. Nah, tapi kalau dari percakapan Kak Al-Haya ini sama ya, tidak berwujud apapun gitu ya Allah. Tapi kalau dari Islam itu hanya satu. Nah, mungkin aku takut salah mempersepsikan, tapi aku mikirnya Allah itu bukan satu. kan, Oh, Bu Fit. Allah itu ya. bentar ya, oke. Allah itu bukan satu. Ya, Allah itu Esa. Ya, Anda tahu bedanya Esa aku dengan Eka? Di Al-Quran dan sorry Kak, ini aku di Al-Quran Allah itu bukan satu. Allah itu Esa, Echad, ya, Ahad. Iya betul, satu. Ya, Ahad itu kan bahasa Ibrani Echad. Bukan. Echad itu bukan satu. Echad itu satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan. Kalau satu secara numerik itu bahasanya Yahkid, bahasa Arabnya wahid. Anda tahu bedanya wahid dengan ahad? Ahad. Oh, beda. Kalau menurut aku Anda ini pernah dari dengar bahasa Arab wahid? Wahid ya, pernah dengar. Apa itu wahid? Aduh, aku kurang ngerti bahasa Arab ya. Tapi kalau menurut pemahaman aku dari Al-Quran ini, Allah itu satu dan tidak bisa disamakan atau perumpamaan dalam bentuk apapun. Oke, kalau menurut kakak ya. Apakah Allah Anda itu tauhid? Apakah iman Anda kepada Allah yang tauhid? Maksudnya Kak gimana ya? Jadi melenceng. Apakah iman kamu sebagai muslim kepada sesuatu yang tauhid? Bukan kamu selalu menggembar-gemborkan tauhid, betul? Iya, betul. Kamu tahu nggak arti kata tauhid apa? Tauhid itu Allah hanya satu. Esa. Bukan, coba kamu Google Translate aja. Arti kata tauhid. Tauhid itu artinya unification, penggabungan, penyatuan. Atau satu kesatuan, itu arti kata tauhid. Tauhid itu artinya menyatukan sesuatu yang banyak dijadikan satu, itu arti kata tauhid. Tauhid itu artinya unification, conjunction, penggabungan atau menghubungkan atau menyatukan. Kalau nggak percaya, kamu buka aja Wikipedia. Kalau nggak percaya, kamu buka aja Google Translate. Kamu buka aja apa arti kata tauhid. Tauhid bukan satu seperti hidung saya satu, Mbak Fit. Tauhid itu artinya unification, kesatuan. Betul? Pastor Jeki? Iya. Oke. Jadi makanya itu suka bisa ada bilang itu juga bisa Mbak baca di di situs-situs Islam ya, artinya tauhid itu apa? Tauhid itu dari kata wahada. Wahada artinya dijadikan satu. Dari akar kata yang sama wahada itu artinya di conjunction, dijadikan satu, unified. Seperti perserikatan bangsa-bangsa atau seperti lidi diikat jadi satu itu. Sapu lidi. Itu arti kata tauhid, dijadikan satu. Iya. Digabungkan, itu arti kata tauhid. Penyatuan. Jadi kayak tauhid menyatukan Allah ini takdir gitu ya. Yang aku tangkap gitu.
Kita kasih tahu tauhid itu penyatuan, Mbak, itunya intinya begitu aja. Saya juga pernah membaca, Mbak, di negara Islam ada persatuan organisasi kayak di sini kan organisasi pemuda pelajar misalnya begitu kan. Mereka menggunakan tauhid, Mbak. Kata tauhid yang mereka gunakan untuk persatuan organisasi mereka. Namanya. Oke. Cari aja. Tauhid dan wahid itu berbeda. Begitu juga dalam bahasa Ibrani, echad dan yahid itu berbeda. Yahid itu artinya satu secara numerik, tunggal, satu bisa dihitung. Echad itu nggak bisa. Echad itu merupakan satu penggabungan, satu kesatuan yang nggak bisa diuraikan lagi. Itu echad. Oke. Cukup Kak Fit? Allah dan Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan surga dan neraka itu ada, walaupun dia berbuat dosa, dia nggak bertobat nih. Saya misalkan membunuh, berbuat dosa, saya nggak bertobat, mati aja dan nggak dihukumi di dunia ini, saya nggak dikisos, iya nanti di akhirat saya masuk neraka, tapi besar harapan saya akan dimasukkan ke surga karena iman saya, begitu. Tapi kan maksud saya Bang Beki selalu levelnya orang, levelnya Tuhan Yesus nggak begitu, Mbak Nacep. Nggak ada. Iya, tapi kan saya kan selalu Level- dengerin dari Bang Jeki kalau seandainya agama Kristen itu agama pasti keselamatan, pasti masuk surga. Nah, begitu kan? Jadi Betul, kalau tapi begitu ada begini, bukan agamanya Nacep. Ini yang Ikut berbeda, Kak. Yesus Ini yang Kristus. berbeda. Iya, Kalau iya, kakak- jadi saya kan menyamakan gitu. Berarti emang perbedaannya di sana, maksud saya begitu, Bang Jeki. Tadi Ya, saya baru ingat Bro Jeki tadi yang bilang tentang surat Maryam 71 ini kamu Nacep ya? Iya, iya. Oh, kamu tadi yang berkata bahwasanya jangan kutip-kutip Maryam 71 harus lihat atas atau bawahnya dulu. Saya Ya, agak kalau lupa itu karena tadi saya udah terlalu banyak kegiatan yang lain sambil di jalan juga tadi. Iya. Boleh nggak diulang sekali lagi? Mana tahu saya bisa memberikan sedikit pencerahan. Kan begini, saya sering dengar live Bang Jeki, oke. Dan Bang Jeki seolah-olah menekankan bahwasannya agama Kristen itu yakin dijamin masuk surga karena udah ditebus dosanya sama Yesus. Seolah-olah begitu kan? Bukan penangkapan saya. agama. Bang Jeki nggak bilang Ya, agama. penangkapan saya ternyata salah. Berarti saya salah persepsi begitu. Setelah dijelaskan di sekarang, berarti saya salah persepsi begitu. Seolah-olah ya begitu kan cara penjelasan Bang Jeki yang dulu-dulu. Nah, kalau begitu saya tahu ternyata konsepnya salah dengan apa yang saya persepsikan. Ternyata Kristen itu adalah yang benar-benar mengikuti Yesus, nanti dia masuk surga. Kalau lalu saya membandingkan dengan agama Islam. Kalau di Islam itu yang penting dia beriman ya sama Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya Tuhan, enggak memusyrikan dia, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dijamin itu masuk surga walaupun dia berbuat dosa. Tapi ya masuk neraka dulu. Jadi ternyata Kristen nggak begitu. Kalau masuk neraka ya udah masuk neraka, nggak bakalan nanti masuk surga kemudian hari ada harapan, nggak begitu. Walaupun dia memang Nggak bakalan. kategori Kristen gitu. Neraka itu kekal, bro. Neraka itu kekal. Bahkan di neraka itu tidak ada pengharapan. Kualitasnya Tuhan kami bukan kualitas KTP tulis doang, Mbak. KTP bisa dipalsukan. KTP bisa diapa-apain, nggak bisa begitu kualitas Allah kami. Allah kami itu benar-benar harus penuh hati. Karena ada hadisnya. Iya, Nacep. Bahkan nanti kita nggak. Iya, makanya nggak ada kita di kuburan tertanyai siapakah nabimu, apakah agamamu, nggak ada. Tuhan udah tahu kelakuanmu, langsung lu neraka, langsung lu surga. Nggak perlu ditanyain apa agamamu, siapa nabimu, ya kan? Apa kitabmu? Nggak perlu ditanyain begitu. Dia membaca tunjukin aja langsung. KTP lu kalau gitu pas lu mati. Nih, lu baca sendiri di KTP gue. Ya, tapi jawabannya kalau kita di mulut doang, kalau kita di mulut doang juga dia tahu, Mbak Nacep. Oh, kamu mah di mulut doang. Bisa, nggak mempan yang di mulut doang gitu. Ada harus kasih hati, Mbak, gitu. Gantung kemaralan begitu. Jadi kalau kesimpulannya begitu, ternyata agama Islam itu
ternyata lebih menjamin keselamatan bagi pemeluknya daripada agama Kristen. Kalau agama Kristen ya berarti harus benar-benar mengikuti, sedangkan manusia itu kalau untuk mengikuti Yang namanya Kristen harus kudus. kan? Yesus mengatakan sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di surga sempurna. Ya, Gak ada kan- cuci dosa, neraka kekal, Ya, surga ya. kekal. Oke, Yesus oke. berkata langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada neraka dan surga dan tidak ada jembatan. Kalau tempatmu enggak, Mbak, surga neraka sebelah kiri, surga sebelah kanan. Nah, itu ada dalam dongeng legenda Yahudi volume 1. Itu ada di dalam dongeng. Jadi Ya, oke, tinggal ya, nyebrang jembatan. Iya kan? Lu kayak dari mall Central Park ke mall Taman Anggrek, dari neraka ke surga nyebrang jembatan. Kalau kita nggak ada jembatan dari neraka ke surga. Gini lagi Ya, Bu, tapi kan Bu Sophie. Yesus itu kan Ini- Tuhan Gi- dalam agama Gini Kristen Mbak ya kan. Najib. Gini Mbak Najib. Logikanya Kalau di adakah dalam orang yang bisa kekristenan, benar-benar mengikuti tingkah laku Tuhan? Nggak mungkin, kita Gini. manusia biasa. gini, Nggak bisa. Kalau Nggak benar-benar bisa. gini, Yang gini, masuk Mbak surga itu yang lahir baru dan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam Roh. Karena Najib, Aku karena kasih dalam tahu, konsep Mbak. Islam Kak kamu nggak Najib punya Roh mungkin masih Kudus. menggunakan persepsi duniawi ya. Iya, Ini dia Kak kita Najib, nggak tahu hendaklah Roh kamu Kudus. dibaharui setiap hari. Kak Najib mengerti arti dari kata dibaharui, karena di Alkitab kata dibaharui itu diulang bukan sekali 2 kali. Kalau Kak Najib mungkin terlalu jauh mengerti makna dari kata dibaharui, Kak Najib boleh lihat di Play Store, iStore, aplikasi pun harus dibaharui setiap ada pembaruan baru. Kalau tidak, maka dia tidak akan berguna untuk dipakai. Demikian juga halnya dengan saya manusia. Saya Kak Najib paling senang bertinju dan juga adu argumen dengan orang. Tetapi ketika saya sudah mengikut Kristus, apakah karakter itu harus saya pertahankan? Enggak, Kak Najib. Saya harus belajar untuk dibaharui seiring berjalannya waktu sampai pada hari ini. Saya bisa menggunakan telinga saya, baru menggunakan mulut saya. Memang nggak mudah, tapi seiring berjalannya waktu, bagaimana karakter Kristus, saya harus mampu seperti dia. Sama seperti dulu saya sangat menyukai Mike Tyson, saya juga harus melatih tubuh saya untuk bisa meninju sesuatu dan dengan sangat cepat, supaya orang Iya, nggak bisa tapi kan kita menangkap. manusia. Nggak mungkin Jadi dong begitu kita Kak Najib. benar-benar Jadi mengikuti itu Tuhan. apa Yesus ya, itu kan logika Tuhan. sederhana Kak Najib. Memang nggak ada manusia yang sempurna. Kalau sudah sempurna, maka Allah akan memanggil kita hari ini. Selama saya mendiami tubuh kedagingan ini, ada dosa yang saya lakukan, bukan tidak ada. Tetapi Alkitab juga menuntut saya supaya Iya, apa? tapi Setiap harinya dibaharui. Demikian Najib. Dan kalau berbicara seperti kan di Maryam abang 71 berkata, tadi, Najib, saya baru mungkin ingat orang kembali dengan pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu tadi saya sempat rekam dan sempat bertanya kembali. Ketika Najib bertanya, jangan bawa Maryam 71. Di Maryam 71, kalau Najib tahu, Nabi Muhammad SAW juga mengklarifikasikan orang yang meninggal dalam perang Badar pun syahid ya, itu nggak ada jaminan masuk surga. Kalau Kak Najib mau, saya bisa bukakan hadis atas izin Kak Najib. Iya, saya tahu kan ada istri Nabi yang bertanya, kata Nabi begini, semua orang Islam masuk surga. Lalu kata istri Nabi begini, bukankah di surat Maryam 71 Allah berfirman bahwa kalian akan masuk neraka begitu. Lalu Nabi kan menjawab lagi, bukankah Allah berfirman dalam ayat 72-nya, "Tsuman najil ladzina taqaw," begitu, Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa begitu. Saya tahu kok. Iya, kalau kamu tahu Najib, bukan hanya di situ saja, di Bukhari juga ada. Tidak ada satu orang pun yang akan diselamatkan oleh amalnya. Kamu boleh buka di Bukhari nomor 5982 atau 5982 dalam kitab Fathul Bari itu. Kamu juga boleh lihat di situ. Memang saya baca, dalam iya, saya baca sedikit begini. Rasul bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan oleh amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Ini lebih kepada dalam satu ayat Al-Quran juga menyatakan, sesungguhnya aku Muhammad juga tidak tahu apa yang akan Allah perlakukan untuk aku. Iya, jadi aku kalau hadis yang saya baca salah, Najib, saya sudah sebutkan nomornya, Najib boleh lihat di situ. Maaf, itu penafsiran Anda tentang hadis itu salah. Memang umat Islam itu Najib, saya tidak menafsirkan. Saya mungkin akan tapi karena kasih sayang Allah gitu kepada mereka. Najib begini, Najib. Ini kitabnya, saya tidak mau karena saya pengikut Tuhan Yesus. Bagi saya bohong adalah kebohongan, dan saya tidak bisa memoles iblis jadi malaikat. Yesus mengajarkan saya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si iblis. Saya baca hadisnya berasal dari sini, sahihnya
menurut ijma ulama miring. Jadi ini sahih. Sahihnya ijma ulama. Kamu boleh lihat isinya ini. Kamu mau baca Arabnya biar saya bantu. Saya dekatin. Ya, hadasana Adam, hadasana Ibnu Abi. Apaan tuh nggak kelihatan? Bin an Sa'id. Terus Bang. Sa'id, oke. An Sa'id. Ya ini. Sa'id di sana tadi. Ini Sa'id. Terus lanjut ke sini. Ya, Masyri an Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Ya, an Abi Hurairah. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, terus mana? Ada ngelik Bang. Oke, ngelik ya. Iya, tidak akan menyelamatkan kepada kalian di antara kepada salah satu di antara kalian. Ya, oke. Amiluhu qalu. Ya, oke. Bukan sahabat, bukan? Wala anta, dan engkau juga tidak. Iya. Iya, terus itu ke kiri Bang, enggak kelihatan. Iya. Ke Rasul. kanan. Ya. Oh iya, ini kiri. Ya Rasulullah. Oke. Wala ana illa ayyataghammadani. Wala ana, iya. Ya, dan tidak juga aku, maksudnya begitu. Minkum Illa, kecuali ayyataghammada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya? Kalau hujan itu apa sih? Menghujani diriku. Allah rahmatan apaan juga Bang, nggak kelihatan. Sadu. Oke, saya coba dekatkan. Ini agak ngeblur dia. Waqalu ya ngeblur. Ini saya mau lah. Oke, sebentar. Oke, ini saya mau lah. Oke, mana? Waqaribu. Coba baca terjemahannya aja. Nggak kelihatan Arabnya. Oke, saya baca terjemahannya. Ya, oke, sebentar. Terjemahannya. Saya coba dekatkan. Telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami, Ibnu Auzi dari Sa'id Muqbani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan oleh amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Iya, dan saya mengerti maka maksud dari rahmatlah. itu. Saya mengerti kok. Boleh saya menjelaskannya? Ya, bagaimana penjelasan kamu? Nah, begini. Bukan Oke, penjelasan lanjutkan. saya, ini penjelasan para ulama dari kitab klasik yang saya pelajari di pesantren. Saya pernah mondok ya. Kitab Jadi apa begini. namanya kalau saya boleh tahu? Riyadus Shalihin Kita kan berbagi ilmu juga di sini. Mana tahu saya kebetulan punya kitabnya. Atau kitab tasawuf seperti Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah, atau kitab Al-Lajul Amrod, atau kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ghazali. Bisa Anda lihat penjelasannya di sana. Maksud dari hadis tersebut, kita itu tidak boleh takabur atau sombong dengan amalan kita, karena amal kita sebesar apapun itu tidak akan mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bang, kita kan ini dalam iman Islam ya, dalam iman saya. Seolah-olah kan Allah itu memberi kita nikmat nafas, hidup, makan, minum, tidur, melihat, mendengar. Nah, kalau itu dibayar dengan amalan kita itu nikmat Allah itu sudah lebih besar. Amalan kita itu nggak ada apa-apanya daripada dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu ya. Agama Islam begitu kan ya Bang ya.
Nah, jadi apakah dengan amalan kita yang sedikit itu dan tidak sempurna kita bisa masuk surga? Tidak. Bahkan Rasulullah pun tidak. Lalu kita masuk surga dengan apa? Kita masuk surga dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Gus Baha, umat Islam itu lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Karena Allah itu sangat kasih sayang, sehingga nanti di akhirat kalau ada hadis di tokoh namanya dalam kitab Khuridatul Bahiyah, ada orang yang kesalahannya berpeti-peti sampai ke ujung mana itu enggak terlihat sampai ya saking banyaknya. Nanti ditimbang amalannya nanti, tapi dia itu punya satu kartu yang menuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nanti kartu itu ditimbang, ada hadisnya dan ini sahih ya. Nanti itu kartu itu ditimbang dan lebih berat kartu itu. Saking mudahnya umat Islam masuk surga. Itu Dan kartu ampunan apa tuh? Allah. Siapa yang nulis kartunya? Tapi Kartu apa? dengan syarat Masuk surga pakai harus kartu? beriman Kartu dulu. KTP maksud lu? Hadis bitokoh namanya. Coba bitokoh. Tulisannya begituan. Ah, beli di mana tuh kartunya? Ya tulis aja Mbak, asal Mbak itu yakin mengakui bahwa Allah Oh itu ya, adalah yakin Tuhan. orang saya sudah ketemu Yesus kok. Saya sudah ketemu Yesus sembuh dari Hei, sakit penyakit. Saya udah penuh roh kudus. Nacep. Ya, Ya gue Mbak tanya Nacep tuh kan kartunya, itu bilang kartunya beli di mana? Kartunya pakai beli di mana kartu tuh biar gini. ditimbang? Mbak Nacep kan bilang orang Islam lebih mudah masuk surga. Gue biasanya Tetapi pakai kartu itol ya, kartu itol tuh tau gak sih lu? Mungkin saya akan coba lihat beberapa hal lagi. Karena bahkan Allah itu menentukan takdir manusia itu 50.000 tahun sebelum penciptaan. Bahkan ada seorang alim itu Allah tukar amalnya itu dengan amalnya penduduk neraka, sehingga dia menjelang kematiannya menjadi kafir. Jadi menurut saya kalau dikatakan terlalu mudah masuk surga, menurut saya di Islam justru lebih banyak prank-prankannya gitu. Jadi sebagus apapun amal, dia tetap harus di laundry dulu, walaupun beberapa waktu lamanya. Memang laundryannya itu setiap pribadi beda-beda. Tapi yang saya rasa begini, kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, kenapa nggak langsung saja mengambil umatnya yang bertakwa langsung saja tanpa harus melalui laundryan gitu? Enggak Bang, kalau dalam agama saya ini jangan tersinggung ya, ini agama saya. Nanti ditimbang, kalau lebih berat amal baiknya masuk surga, walaupun dia punya amal buruk, tapi lebih berat amal baiknya masuk surga, begitu. Itu timbangannya digital apa manual? Ya saya nggak tahu Mbak. Enggak, kartunya beli di mana? Gue taunya kartu itol. Itu kartu beli di mana? Itu ada tulisannya begitu. Ditulis Bu, nggak perlu beli, ditulis dengan hati yang sangat nulis siapa? Ini. Ya nulis aja Bu. Terus pakai Ibu sendiri dia kan. terus pakai hati, gimana caranya? Maksudnya kan kadang kita menulis sesuatu itu dengan hati Bu. Saya menulis suatu kartunya ketika aku nulis pakai hati, itu kartu kecetaknya di mana? Nyetak kartunya di mana? Ya nggak perlu nyetak, tulis aja Bu. Ngerti nggak sih? Kan saya bahasanya menulis. Menurut saya saya sendiri belum menemukannya penjelasan mengenai mudahnya masuk surga di Islam itu di mana. Bahkan ketika ada seorang muslimin yang sudah dimasukkan ke neraka, itu juga harus mengalami kelibutan yang seperti sinyalnya IndiHome gitu, sedikit-sedikit ngambek gitu, sinyal IndiHome ini ya. Karena di neraka pun itu yang menyelesaikan dosanya Nacep dan juga Ucul itu bukannya Allah, melainkan nanti Ahlul Milal. Bagaimana bisa dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu? Kalau hal-hal seperti ini aja belum bisa diputuskan gitu, apalagi sampai harus menggunakan kartu. Ya, tapi saya yakinkan hadis bitokoh ada kok. Dan saya meyakini karena itu hadis Nabi. Kalau kalian tidak meyakini dan mengolok-olok ya terserah, itu kan keyakinan kalian. Saya tidak akan marah gitu. Ngolok itu kan keyakinan kalian, terserah gitu. Kalau gini, kalau menurutnya Al-Qurtubi ya, Al-Qurtubi menurut saya, kata Al-Qurtubi, pendapat ini merupakan gabungan dari berbagai pendapat, karena orang yang mendatangi neraka ya. Suaranya kecil Bu. Dasa suaranya kecil. Oh iya, sorry. Oh
Oh iya. Mungkin Miss Esther itu terlalu dekat sama Bro Jeki, jadi agak grogi ngomongnya. Kayaknya. Jadi katanya gini ya, aku bacakan ya. Menurut saya, katanya Al-Qurtubi, pendapat ini merupakan penggabungan dari berbagai pendapat. Karena orang yang mendatanginya namun tidak tersakiti oleh kobaran dan panasnya, berarti ia telah dijauhkan dan diselamatkan darinya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita darinya dengan fadilah dan keutamaannya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk yang mendatanginya lalu memasukinya dengan selamat serta keluar darinya dalam keadaan beruntung. Semoga tuh katanya. Di sini juga dikatakan, jika dikatakan apakah para nabi juga memasuki neraka, kami katakan kami tidak memastikan ini, tapi kami katakan bahwa semua makhluk mendatanginya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Jabir di awal pembahasan. Jadi orang-orang yang durhaka dengan dosa-dosa mereka, sedangkan para wali dan orang-orang bahagia dengan syafaat mereka. Jadi antara dua jenis masuk ini ada perbedaan. Jadi tetap masuk, cuman ada perbedaan, katanya yang masuk itu nggak kena kobaran, tapi masuk gitu. Tapi kan dalam surat Maryam waridu, datang, Bu. Kalau masuk itu dakhola, bahasa Arabnya Sekarang gini, Mbak, Wariduha tergantung itu artinya to brought in, di bawah masuk. Wariduha, baca dong. Katanya lu bisa bahasa Arab, masa wariduha nggak tahu? Kalau artinya to brought in, di bawah masuk. Di sini dikatakan masuk. Wariduha itu artinya to brought in, di bawah masuk ke neraka. Kamu lihat di Al Hayat Indonesia, playlistnya Menjawab Islam dalam 5 menit. Muslim dipastikan masuk neraka. Ada 2 video di situ, saya kasih kamu semua tafsir hadis-hadis Nabi, kamu pasti masuk neraka. Jadi kalau Muslim itu dipastikan masuk neraka, apakah kami yang harus mengimani Yesus? Kalau kami mengimani Yesus, apakah kami dijamin masuk surga? Iya, itu terserah kamu. Karena memang di Alkitab juga sebelum, kalau orang nggak yang ada dalilnya kita, kalau kami percaya Yesus kami masuk surga. Kalau ada pasti dalilnya, ada dong. Ucul, Saya kasih tahu santai, kamu. Ucul, jangan pakai urat leher, Ucul. Oke, Gini, Ucul. Tanya saya santai, tanya saya kamu. ajarkan kamu bertanya Saya begini. tanya kamu. baik. Kamu tahu nggak arti Injil? Saya tanya kamu tahu nggak arti Injil apa? Injil itu, saya ini orang yang kurang paham tentang agama, makanya saya ingin belajar dengan kakak-kakak. Iya, ini berkaitan dengan pertanyaan kamu, apakah ikut Yesus itu pasti masuk surga dan kalian Muslim pasti masuk neraka? Saya kasih kamu jawabannya, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Kamu tahu nggak arti Injil itu apa? Injil itu Alkitab. Makanya dikasih tahu dong, Bunda. Ya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Dia telah mati ke surga. Itulah Injil. Yesus itulah Injil itu. Kamu tahu nggak kenapa ada kabar baik, Ucul? Kasih tahu kamu ya. Karena ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah penghakiman Tuhan atas dunia ini tuh sudah dijatuhkan di dalam taman di Eden. Bukan nanti. Itulah sebabnya tuh kalian mengumpulkan amal pakai kartu itol segala macam, ditimbang-timbang. Tidak menurut kata kitab Taurat. Kitab Taurat Musa menulis penghakiman Tuhan atas dunia ini sudah dijatuhkan di dalam taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, manusia pertama, seluruh manusia itu sudah harus mati. Itu kabar buruk. Dan setelah mati, yang kabar yang lebih buruk dari kemarin adalah setelah mati kita semua harus masuk neraka sesuai dengan Wahyu 20 ayat 14 dan Quran surah 19 ayat 71. Itu bad news, itu kabar buruk. Makanya lu kagak tahu Injil. Injil kitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih ketika Isa Al-Masih masih nenen. Surah 19 ayat 30. Itu bukan Injil.
Itulah Jadi sebabnya kan kalian itu bingung dengan penghakiman di akhir zaman, tapi tidak. Karena bagi Allah semua dunia ini sudah mati, makanya kita nggak bisa berbuat amal baik. Karena orang mati nggak bisa berbuat amal kebaikan. Kita harus ditebus dulu, lahir kembali, manusianya diperbaharui supaya berkuasa atas dosa. Kemudian kita dijadikan serupa dengan anak Allah, barulah kita nanti bisa diselamatkan dari kematian kekal. Itulah Injil, bukan kitab yang diberikan kepada Isa ketika masih nenek. Iya, makanya perlu ngerti artinya Injil apa. Ya kalau kalian nggak tahu artinya Injil, ya kalian masih bertanya, apakah kita akan selamat gitu. Ya karena kalian nggak tahu arti Sekarang saya mau Injil tanya. sih. Bagi orang awam, apa yang mencari abang-abang semua itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Dan apakah Yesus itu beragama? Lalu Nggak apa ada di makna Alkitab agama. Nggak ada apa agama di makna Alkitab. apa makna daripada patung salib di gereja-gereja itu, Bunda? Nggak ada. Saya sejak jadi Kristen tidak pernah ada patung salib di gereja saya. Ucul tinggal di mana, Ucul? Saya di Jakarta. Oh, Jakarta itu banyak gereja-gereja. Ucul boleh numpang masuk ke situ, nggak akan diusir kok. Boleh numpang masuk, boleh numpang selfie-selfie juga. Nanti coba dicek ada nggak di situ patung yang seperti kamu bayangkan. Iyalah, kamu buktikan aja dulu lah. Yang bertanya tolong ya, yang naik ini tolong ya, bedakan pernyataan dan pertanyaan. Kalau mau berorasi nanti jam 2 malam di depan gedung MPR ya. Di sini untuk bertanya saja ya. Iya, Halo. ya, Pak. Ya, Pak. Halo, selamat Ya, malam. halo. Selamat malam. Saya Siti dari Jawa Timur. Ingin membenarkan. Mbak Siti. Ya, salam Iya, kenal saya- Siti. Iya. Saya ingin Siti membenarkan. Sofiatul. Ya, saya ingin membenarkan yang Ibu Sofi berikan tadi yang sebelumnya yang dibahas dalam surat An-Nisa ayat 157. Ibu tadi kan bilang, dan kami hukum juga karena ucapan kami terlarang Maryam. Sampai itu kan, Bu. Ternyata ada lanjutannya dalam Al-Quran. Dan lanjutannya adalah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang disempurnakan dengan Isa. Jadi, Diserupakan, disempurnakan. diserupakan dengan Isa. Kamu tadi orang yang disempurnakan. Ya, lanjut aja, Mbak. Tadi memang salah sebut. Ya, jadi- Silakan, Mbak. Jadi kan Ibu tadi salah ya, informasinya kurang. Sebaiknya kalau memberi informasi itu yang lengkap. Nih saya Jangan kasih tahu dipotong kamu. gitu. Saya kasih tahu kamu, yang ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam itu perkataan siapa? Al-Quran, Bu, ada lanjutannya ayatnya itu. Bukan. Mereka Sesungguhnya itu siapa? mereka, perkataan mereka. Siapa yang ngomong itu? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam itu perkataan siapa? Sesungguhnya kami Dalam konteks itu siapa yang ngomong gitu loh. Coba. Ini dalam Sesungguhnya kurung kami- ya. Gini. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Nah, itu siapa yang ngomong dalam konteks itu? Itu orang-orang Orang-orang apa? Orang sawah. Orang Yahudi kan? Orang Yahudi, Mbak. Baca bahasa Orang Indonesia Yahudi. aja kamu kesulitan loh, bayangin. ini orang Sudah baca, Yahudi. udah dengan bahasa Indonesia kamu. Nah, orang Yahudi kan yang ngomong kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Kemudian Allah mau mengkoreksi, oh mereka tidak membunuh. Yang saya pertanyakan adalah kalau orang Yahudi itu tahu dia Al-Masih, ya nggak mungkin dibunuh. Tahu? Aduh, gua nggak tega deh ngomong BEGO. Dek Siti tahu nggak arti dari kata Al-Masih? Tahu Al-Masih artinya menghapus. Apa? Mengusap, aduh, gua usap-usap nih kepala gue. Buat orang Yahudi, Mbakku, buat orang Yahudi Al-Masih itu apa? Itu maksudnya Oh, ya, Dek Siti. Begini Dek Siti, kalau seandainya orang Yahudi tahu itu Al-Masih,
alih-alih dibunuh, Al-Masih itu akan dipelihara dan akan dipuja, akan disujudin. Jadi begitu. Kasih tahu kamu Siti, di dalam Alkitab justru karena orang-orang ahli Taurat, orang Farisi tidak mengakui dia Al-Masih, mereka membunuhnya. Yang mengakui Yesus itu Mesias adalah murid-muridnya. Betul nggak teman-teman? Iya, Kan yang dibunuh betul. bukan Nah Al-Masih. anehnya orang Yahudi ngomong, bukan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya tuh orang Yahudi berkata, dan karena perkataan mereka, perkataan siapa? Orang Yahudi yang menyalibkan Isa Al-Masih ini ngomong, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Itu ngaco. Sampai sekarang itu mereka masih menantikan Al-Masih. Cuma mereka nggak mengakui Yesus sebagai Al-Masih. Gimana sih lu Siti? Siti, sadar sadar. Kan beda Bu, di sini itu Al-Masihnya kan diganti oleh orang Mbak yang Siti, Sudah bukan. Yang saya pertanyakan itu. perkataan orang Yahudi Siti. Lu EQ berapa sih Siti? Bukan gitu Siti. Jadi Lu sekolahnya lulus begini. SMA kagak Siti? Ya alhamdulillah saya lulus SMA. Gini Iya, maksudnya orang gini Yahudi loh, itu Mbak kan Siti. ngomong, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah itu kan bodoh. Orang Yahudi yang membunuh itu malah tidak percaya kalau Isa itu Al-Masih. Yang percaya Isa itu Al-Masih itu murid-muridnya. Gimana sih lo Siti? Saya mau tinggal di Al-Quran. Saya tadi membenarkan perkataan Ibu yang menjawab. Loh, Mbak Siti di dalam An-Nisa itu ketika orang Yahudi menyebutkan Isa itu sebagai Al-Masih, itu sesuatu yang tidak mungkin. Isa itu mereka sebut Al-Masih. Yang membunuh Mereka itu adalah tidak orang-orang akan Yahudi yang rela. percaya dia Mereka Al-Masih, Siti. iya, mereka Aduh, tidak rela Allah. itu Yesus itu EQ-nya tolong dong yang normal Al-Masih. yang naik ke sini. Gini loh Mbak Siti, mereka nggak akan rela itu menyebutkan itu Isa itu Al-Masih. Sama Al-Masih itu seperti mau dijadikan kamu. raja, bukan dibunuh. Iya. Ngerti nggak kamu? Aduh. Sama seperti kamu pemerkosa lah, yang jelek ya, pemerkosa. Itu kamu rela nggak kamu itu sebut itu bapak kamu? Enggak. Padahal dia bukan bapak kamu. Menurut kamu rela nggak? Enggak. Sama seperti orang Yahudi, mereka nggak mau menyebutkan Yesus yang mereka bilang itu sebagai Mereka nggak mengakui Yesus itu Mesias, iya, Al-Masih. iya, Itulah sebabnya mereka malah tuduh Yesus penyesat. Masa mereka kasih namanya Al-Masih? Al-Masih itu sangat istimewa buat mereka. Nanti ditunggu-tungguin, itu pahlawannya mereka. bukan hanya itu, saya kasih kamu yang lebih mengkagetkan kamu ya Siti. Kamu baca surah 4 dari ayat 153 sampai 157. Gubrak nggak lo? Iya. Jadi gitu loh Mbak Siti. Itu di dalam perkataan itu ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sesuatu yang aneh, itu nggak mungkin terjadi. Justru Nggak di mungkin Alkitab terjadi. itu mereka nggak percaya Yesus itu Al-Masih, makanya mereka menyalibkannya. Itulah sebabnya ketika dia bangkit, para rasul itu berkhotbah, Yesus ini yang kau salibkan telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan dan Al-Masih. Buktinya dia bangkit, itu dia Al-Masih. Nah kok di Quranmu kami telah membunuh Al-Masih. Lah kalau mereka tahu itu Al-Masih gak dibunuh, Al-Masih itu mau dijadikan raja. Ya sampean kuwi. Jadi Ibu, tadi saya cuma membenarkan perkataan Ibu yang kurang menerjemahkan dalam Al-Quran tadi, bukan dipotong dari tadi ayat yang membunuh Yesus berkata, kami telah membunuh Al-Masih. Itu aneh. Dan Al-Masih dibunuh zaman Musa. Saya tanya sama kamu, Isa Al-Masih sama Musa itu terpaut jarak waktu berapa tahun? Nggak tahu. Nah
Ya kok bisa Isa Al-Masih belum lahir pada zaman Musa kok bisa dibunuh lebih dulu? Orangnya aja belum ada. Ya intinya tadi saya cuma membenarkan yang Ibu katakan di surat An-Nisa yang terpotong. Seharusnya Ibu kalau menerjemahkan tuh full. Satu ayat tadi Ibu potong jadi misunderstand gitu. Yang saya permasalahkan ini bukan penyerupaan, yang saya permasalahkan perkataan orang Yahudi. Pertanyaan saya. Dek Siti mungkin nggak menyimak dari awal Dek Siti ya. Begini Dek Siti, mereka menyalib membunuh Al-Masih. Jadi begini Dek Siti, logika sederhananya begini. Saya percaya tidak Dek Siti ya, nggak semua orang mengenal Joe Biden itu siapa. Tetapi kalau orang tahu Joe Biden itu siapa, ketika dia datang ke Indonesia, ya, apakah dia akan dibunuh atau akan dijaga? Jangan-jangan Dek Siti nggak tahu juga Joe Biden itu siapa? Nggak tahu Joe Biden. Joe Biden itu presidennya Amerika Serikat, Dek Siti. Ya kan, makanya saya pastikan dulu tadi. Dek Siti rupanya juga nggak tahu Joe Biden itu siapa. Tapi kalau Joe Biden besok datang ke daerah Dek Siti, itu dia demikian juga. Kalau orang Yahudi sudah tahu Al-Masih itu Al-Masih, mereka bukan membunuh Dek Siti. Justru mereka akan memelihara, menjaga, dan akan sangat hormat dan tunduk kepada Al-Masih itu. Karena orang Yahudi sampai dengan malam ini, kita bicara sekarang jam 22 dan 49, orang Yahudi masih menunggu kedatangan Al-Masih. Bagaimana bisa orang yang mereka tunggu kedatangannya justru mereka bunuh? Demikian Dek Siti. Jadi persoalan yang dibicarakan di situ bukan ayat di atas, ayat di bawah, tetapi karena Al-Masih itu seperti Joe Biden yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Demikian Dek Siti. Semoga Dek Siti paham dengan logika sederhana ya. Iya Bang, iya. Tapi intinya sekali. Saya mau tanya satu lagi. Tadi saya cuma memberikan informasi saja tentang kekurangan dalam menerjemahkan ayat Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, kemarin kan ibu bapak sekalian memberikan informasi bahwa umat Kristen nantinya yang berdosa akan dosa-dosanya akan ditimpakan kepada domba atau lembu ya. Tebus. Dek Siti dapat itu dari mana? Dek Siti udah lama nongkrong di sini, Dek. Oh, kemarin saya dengar. Oke, coba lengkapi dulu pertanyaannya Dek Siti. Atau domba untuk umat Kristen. Betul, Pak? Lanjutkan aja dulu Siti, biar kita bisa tangkap ini semuanya. Nah, kan per tahun kan Tuhan ya, Yesus atau apalah itu. Nah, untuk orang-orang yang belum mempunyai keuangan yang cukup untuk membeli domba, apakah dosa-dosa mereka akan terkumpul sampai meninggal dan tidak bisa masuk surga? Mereka masih karena ditimpakan ke domba atau lembu. Nangkap nggak, Bro? Pertanyaannya masih ini ya, Kak. Siapa namanya, Kak Siti? Pertanyaannya masih belum terlalu sistematis itu. Coba Kakak jelaskan. Maksud Kakak begini. Orang Kristen itu diselamatkan dari pengorbanan Kristus. Iya, pengorbanan. Kalau zaman dulu itu adalah pengorbanan dari domba. Nah, tapi sekarang ini pengorbanan Kristus. Pertanyaan Kakak apa? Coba. Ya itu tadi, Pak. Pengorbanan dosa-dosa. Ya, penebusan dosa. Ya, penebusan dosa dilimpahkan kepada lembu. Penyembelihan lembu, darah lembu. Mbak Siti. Ya dong, sudah ditebus Yesus kok. Ngapain lagi kita pakai domba? Orang Kristen nggak pakai domba.
itu ketika Yesus belum mengorbankan diri. Kalau Kristen itu kan setelah Yesus memberikan pengorbanan. Gitu loh Mbak. Jadi Mbak Kalau nggak bisa pertanyaannya berubah, salah. mereka pakai burung merpati di perjanjian lama. Saya jawab ya. Iya. Terus satu Tapi lagi, itu orang Israel ya Mbak. Orang Kristen nggak ada begitu-begitunya lagi ya. iya Ibu. Oke. Satu lagi kemarin kan Bapak Cek atau siapa ya yang menanyakan ayat mana yang menunjukkan bahwa Muslim itu dijamin surga. Nah, saya Masuk surga. ya dijamin masuk surga. Saya ketemu sama ayatnya pada surat Al-Ankabut ayat 58. Di sana dijelaskan bahwa dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka hebat di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi Muslim juga dijamin masuk surga. Jaminannya yang mana? Itu Nah, itu tadi sama orang-orang kayak Anissa, Mbak. Sama kayak Anissa 100 berapa gitu. Yang sungai-sungainya mengalir. Udah kita bahas kemarin ini. Surganya mirip kampungnya Bang Tersadarkan Niko loh, yang ada sungai-sungai di belakang rumahnya itu. Kan udah dibilang gitu, kemarin udah kita bahas. Pertanyaan saya, ada nggak bobotnya sebagaimana Maryam 71? Paham nggak Kak? Bobotnya tuh begitu. Kenapa Pasti gitu. bobotnya Ada kata- itu? Bobotnya Kak tahu Maryam 71 enggak Kak? iya. Nah, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, untuk bobot perkataan yang sama untuk sorga ada nggak? Sorga itu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu ada 2 kali kata penekanan loh untuk neraka. Tetapi kalau untuk sorga ada nggak seperti itu penekanannya? Kalau disediakan, akan diberikan, itu bukan jaminan Kak. Ya, bukan jaminan. Yang jaminan itu misalnya begini, bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti. Kalau ada kata pasti itu adalah penekanan akan, ya, penekanan jaminan. Tapi kalau ada disediakan, lah tapi kalau bukan buat kamu gimana? Begitu Kan yang persoalannya. Oh. Iya, masuk. Cuman kan kakak itu harus melewati atau harus masuk ke dalam neraka dulu. Iya, untuk menebus dosa. Nah, jadi Bagian sanggup nabimu nggak berkata, Tuhan kakak menyelamatkan kakak tanpa membuat kakak masuk neraka? Sanggup nggak? nggak mungkin orang udah disuruh masuk neraka dulu. Kalau punya Iya, dosa ya tebus dulu persoalan dengan kita, masuk neraka. sanggup atau tidak. Jadi kita menyematkan Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Ya, aku Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi masuk neraka ya. Apakah masih pantas kira-kira Maha Pengasih, Maha Penyayang tapi masuk neraka? Nah, jadi kami memang ya kita berbeda, tapi itulah perbedaannya. Bahwa kakak mengatakan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi kamu yang harus dibakar di api neraka. Maka pertanyaan saya, sanggup nggak Tuhan Anda menyelamatkan Anda tanpa membuat Anda masuk neraka? Karena dalam iman Kristen masuk neraka itu kekal. 1 kali masuk nggak bisa keluar kayak teh celup. Ya, 1 kali masuk nggak bisa keluar. Maka penyelamatan itu 1 kali untuk selamanya. Berlaku untuk semua orang ya yang percaya kepadanya. Seperti itu. Nah, jadi kalau disediakan, disiapkan. Loh, itu Lia Eden juga ngomong begitu, Lia Eden. Tahu Lia Eden, ajaran sesat itu. Dia juga ngomong gitu. Nah, begitu ya. Oke lah Kak Siti, nggak apa-apa. Yang pasti Kak Siti sudah memberanikan diri untuk ngobrol. Ya, makasih Bang.